ngulur-ngulur pembahasan rancangan undang-undang Tax Amnesty. Dalam situasi perekonomian yang masih lesu, undang-undang Tax Amnesty ibarat vitamin agar daya tahan Indonesia tak terus melemah. Undang-undang Tax Amnesty menjadi salah satu solusi di tengah buruknya ekonomi global yang berimbas pada perekonomian bangsa ini. Harus kita katakan, beban yang mesti dipikul pemerintah terbilang berat. Di tengah upaya sangat gencar menggenjot pembangunan, terutama pembangunan infrastruktur, target pendapatan negara dalam APBN 2016 sebesar Rp1.822,5 triliun terancam meleset. Bahkan, pemerintah masih mengalami defisit Rp290 triliun untuk anggaran pembangunan. Seperti yang sudah-sudah, tak tercapainya penerimaan pajak menjadi biang persoalan. Target pajak yang dipatoki Rp1.546,7 triliun di APBN 2016 diyakini tak terpenuhi. Apalagi realisasi penerimaan pajak sepanjang Januari-Maret 2016 baru Rp199 triliun atau turun Rp4,4 triliun jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Penerimaan itu pun baru mencapai 14,6% dari target di APBN. Jika anggaran tersendat, akan tersendat pula laju pembangunan. Hal itu tentu saja tak kita harapkan. Kemauan dan semangat luar biasa pemerintahan Jokowi JK membangun infrastruktur untuk mempercepat gerak dan menyebar kue pembangunan tak boleh luruh oleh defisit anggaran. Karena itulah berbagai terobosan diperlukan, salah satunya melalui mekanisme Tax Amnesty. Oleh sebab itu, rancangan undang-undang Tax Amnesty mesti secepatnya disahkan untuk kemudian berlakukan. Begitu disahkan dan diberlakukan, kita punya harapan besar dana orang Indonesia yang terparkir di luar negeri mengalir ke Indonesia dan bisa dimanfaatkan sebagai penambah bahan bakar agar roda pembangunan terus berputar. Pemerintah menyebut aset orang Indonesia yang disimpan di luar negeri mencapai Rp11.400 triliun. Pemerintah juga tidak muluk-muluk mampu menarik semua aset itu. Dengan Undang-Undang Tax Amnesty, pemerintah memperkirakan bisa mengamankan penerimaan Rp60 triliun sampai Rp100 triliun. Pengampunan pajak juga diharapkan mendorong para penghindar pajak memulangkan aset mereka ribuan triliun rupiah dari mancanegara ke Indonesia. Membanjirnya dana segar ke dalam negeri akan mendorong investasi. Sentimen positif bagi perekonomian nasional pun mengiringi. Apalagi seperti yang ramai diberitakan Iqbal Panama Papers. Banyak orang Indonesia yang diduga menaruh duit mereka di luar negeri demi menghindari pajak. Panama Papers semestinya bisa menjadi momentum bagi DPR untuk bergegas membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang Tax Amnesty. Pengampunan pajak memang bukan satu-satunya solusi mengatasi defisit anggaran. Masih ada cara-cara lain, termasuk mempergencar dan mempertegas upaya penagihan pajak dari para wajib pajak. Namun, pengampunan pajak bisa dibilang sebagai pengurai masalah paling instan, nyaris tanpa efek samping. Pengampunan pajak membuka pintu bagi kembalinya capital flight tanpa menambah beban baru bagi dunia usaha, apalagi bagi masyarakat. Baik, segera saja kita bahas bersama Bang Gauden. Ini merupakan masa sidang kedua tahun ini ya untuk pembahasan undang-undang pengampunan pajak. Sebetulnya seberapa penting urgensi bahwa ini harus segera disahkan? Ya, memang sangat penting karena memang faktanya penerimaan negara dari pajak pada kuartal pertama tahun ini aja sudah turun 4,4 triliun ya. Artinya tidak mencapai target. Nah, dengan rancangan undang-undang pengampunan pajak kalau segera disahkan, pemerintah berkeyakinan uang yang diparkir di luar negeri milik orang Indonesia itu akan kembali ke asalnya, negara asalnya. Nah, persoalannya mengapa DPR berlama-lama mengesahkan rancangan undang-undang pajak? Kalau kita melihat sejarah pembahasan undang-undang ini kan dimulai dari tahun lalu. Sekitar bulan November, itu tanggal 27 November 2015 itu ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR. Kesepakatan itu antara lain menyebutkan bahwa akan dibahas rancangan undang-undang pajak, pengampunan pajak bersamaan dengan pembahasan revisi undang-undang KPK. Ya. Nah, ketika revisi undang KPK
tidak berjalan, pembahasan undang-undang pengampunan pajak pun tidak berjalan. Itu artinya memang ada upaya secara sistematis dengan sengaja dan sadar DPR tidak membahas rancangan undang-undang pengampunan pajak karena pembahasan rancangan undang-undang revisi undang-undang KPK itu ditunda oleh pemerintah. Nah, dalam artian ini mau ditukar gulingkan begitu, kalau mau dibahas revisi UU KPK barulah kami mau mengesahkan undang-undang tax amnesty. Tampaknya seperti itu karena kalau kita lihat misalnya di dalam Badan Legislasi DPR sudah menetapkan bahwa rancangan pengampunan pajak itu menjadi prioritas di dalam legislasi tahun 2015. Ya. Sudah dimasukkan di dalam legislasi tetapi dibatalkan di rapat paripurna. Berkali-kali juga Badan Legislasi DPR itu membahas tentang pengampunan pajak, tetapi tidak juga gol. Terakhir kemarin Badan Musyawarah DPR itu rapat dan menunda pembahasan rancangan undang-undang pengampunan pajak, menunggu hasil konsultasi dengan Presiden. Pertanyaannya, siapa sebetulnya di DPR yang menolak? Nah, ironisnya yang menolak ini adalah ada pendukung partai pemerintah juga yang menolak membahas rancangan undang-undang ini. Itu artinya partai-partai pemerintah di DPR ada yang bersikap seolah-olah menjadi oposisi terhadap pemerintahan Jokowi JK. Tapi kalau dikatakan DPR berdalih bahwa biasanya yang diusulkan oleh pemerintah itu memang harus konsultasi lebih dalam. Buktinya kalau yang diusulkan oleh DPR saja masih bisa dibatalkan lagi oleh pemerintah. Ya, konsultasinya sudah berjalan berkali-kali ya. Kita masih ingat tahun lalu, di awal tahun ini sudah beberapa kali konsultasi tentang rancangan undang-undang ini. Terakhir, Presiden sudah mengirimkan amanat Presiden untuk segera membahas undang-undang pengampunan pajak ini. Tetapi itu kan surat Presiden itu tertanggal 23 Februari ya, tertanggal 23 Februari, tetapi sampai sekarang amanat Presiden itu belum juga dibacakan, tak kunjung dibacakan di dalam rapat paripurna. Dan ada semacam disasar di DPR untuk menunda pembahasan ini. Walaupun harus diberi catatan, Ketua DPR sendiri sudah di dalam pidato pembukaan sidang kemarin itu tegas-tegas mengatakan pembahasan rancangan undang-undang pengampunan pajak ini harus diselesaikan pada masa sidang sekarang. Masa sidang sekarang itu berakhir pada 19 April, itu artinya ada waktu sekitar 19 hari. Secara teknis tidak mungkin diselesaikan pada bulan April ini. Tapi kalau misalnya dikatakan bahwa memang tidak perlu terburu-buru karena harus juga dikaji agar tidak menjadi pintu masuk dari pencucian uang, ataupun kita juga harus melihat bagaimana insentif untuk wajib pajak yang taat. Kami akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami di Bedah Editorial Media Indonesia. Sesaat lagi kami kembali. Indonesia, jam 10:30 malam ini. Startif Anniversary Concert Kerinduan Sheila Maji 2 hari lagi. Membuka ke masyarakat Indonesia terutama, jadi kita bisa tahu ternyata banyak pejabat ataupun pengusaha yang tidak membayar pajak dan sebagainya. Ini kita dengan seperti ini berarti pemerintah akan semakin mengerti, dan apalagi sekarang lagi hot isu tentang tax amnesty. Berarti ini peluang untuk pemerintah maupun DPR untuk bisa secepatnya mengesahkan tentang RUU untuk tax amnesty itu sendiri. Pemerintah tidak akan mengampuni wajib pajak yang memperoleh uangnya itu dari pencucian uang, dari narkoba maupun dari kegiatan terorisme. Itu artinya uang yang diparkir di luar negeri melalui perdagangan atau bisnis yang sehat, tidak melakukan kecurangan, penipuan, korupsi, itu bisa kembali dan diampuni pajaknya. Nah, pertanyaannya, apakah DPR mau? Itu kan pertanyaannya. Karena kita tahu misalnya di luar negeri berdasarkan laporan otoritas Amerika ada sekitar 11.000 triliun uang orang Indonesia yang diparkir di luar negeri. Di Singapura saja itu ada sekitar 1.000 triliun yang diparkir di Singapura. Kalau misalnya ada pengampunan pajak, diharapkan
tidak perlu muluk-muluk, 100 triliun aja bisa masuk ke Indonesia, itu bisa membangun infrastruktur. Kita mengetahui bahwa pemerintahan Jokowi JK ini saat ini sedang gencar-gencarnya membangun infrastruktur di hampir di semua daerah ya, dibangun infrastruktur. Kemarin itu Presiden meresmikan pembangunan 5 pelabuhan di Maluku dan Maluku Utara. Uangnya dari mana? Uangnya ya sebagian itu dari pajak. Nah, mestinya semua warga negara Indonesia yang baik membayar pajak. Nah, mereka yang memarkirkan uangnya di luar negeri, inilah saatnya yang tepat untuk memperlihatkan nasionalisme yang tinggi, ikut mengambil bagian di dalam pembangunan dengan menarik modal di luar negeri lewat mekanisme pengampunan pajak. Dan tidak terlalu susah untuk mengesahkan rancangan undang-undang ini kalau ada itikat baik dari fraksi-fraksi di DPR. Persoalannya sekarang ini kan itikat baik itu semakin jauh dari Senayan ya. Oke, Bang Udin, kita lihat juga bagaimana opini masyarakat melalui akun Twitter, media sosial. Kita lihat dari Alright Jai, Panama Papers, SM, rencana tax amnesty tahun ini kok kayak kebetulan gini ya. Di waktu yang bersamaan, tax amnesty kemudian juga ada bocornya dokumen firma hukum yang kita kenal dengan Panama Papers. Skandal Panama Papers bukti bahwa semua pihak perlu mendukung tax amnesty. Ya, ini juga merupakan nada positif mendukung untuk segera disahkannya undang-undang atau rancangan undang-undang tax amnesty. Dari Todung Lubis, gebrakan tentang Panama Papers ini mengisyaratkan perlunya tax amnesty yang akan membawa uang haram kembali ke Indonesia. Unlikely. Iya. Tadi Bang Udin juga sudah sebutkan ya, kita harapkan dengan undang-undang pengampunan pajak ini bisa mengembalikan kembali uang yang terparkir di luar negeri. Betul. Yang begitu besarnya 11.000 triliun di luar negeri dan 1.000 triliun di Singapura. Oke, bagi pemerintah, Jokowi, munculnya Panama Papers ini menguntungkan jika RUU Tax Amnesty tidak goal, tinggal selidiki saja nama-nama yang ada di situ. Ya, kita ketahui bahwa dokumen yang bocor ini kan juga menyangkut beberapa nama pejabat negara, termasuk juga nama pengusaha di Indonesia. Ya, hampir ada 1.000 pengusaha Indonesia yang tercatat namanya di situ. Kita lihat dari Ade Sastra Wijaya, yakin kalau sejumlah aturan yang ada di RUU Tax Amnesty nantinya bakal bikin orang-orang kembali membawa uangnya ke Indonesia. Kita bisa lihat bahwa masyarakat juga mendukung penuh ini ya untuk segera disahkan. Tetapi apa yang menyebabkan DPR terus-menerus menunda? Padahal tadi sudah dikatakan juga Bang Udin bahwa kita lihat 3 poin dalam RUU pengampunan pajak ini sudah membahas pula tentang bahwa ini tidak akan mungkin menjadi pintu masuk atau celah untuk pencucian uang ya Bang Udin? Ya, kalau alasannya pada pada bulan Februari ya, alasan resminya itu masih mempelajari naskah akademik yang diajukan pemerintah kepada DPR. Itu alasan di bulan Februari. Alasan kemarin itu lain lagi alasannya. Masih berkonsultasi tentang apa urgensinya untuk mengesahkan rancangan undang-undang ini. Kita ketahui bahwa rancangan undang-undang ini sudah diajukan ke DPR jauh sebelum Panama Papers itu ramai dibicarakan. Pemerintah itu mendasarkan informasinya dari otoritas Amerika yang telah memberitahukan kepada pemerintah. Bahkan apa yang dimiliki oleh pemerintah sekarang itu dokumennya itu jauh lebih lengkap dari apa yang ada di dalam Panama Papers. Sebab kita ketahui otoritas Amerika itu yang dipegang pemerintah sekarang ini sampai kepada transaksi uang, jalannya uang itu kemana saja itu sudah dimiliki oleh pemerintah. Karena itu pemerintah sangat yakin sekali dengan adanya undang-undang pengampunan pajak, uang itu akan kembali. Persoalannya ya apakah DPR mau atau tidak untuk mengesahkan itu. Baik, kita coba dengarkan suara dari Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat pagi Pak Umbas. Pak Umbas, selamat pagi. Baik, kita coba dulu ke Tangerang. Ada Pak Yoris di sana. Selamat pagi Pak Yoris. Rike, Caroline, dan Bung Gade, selamat pagi. Bagaimana Pak Yoris melihat ini tarik-menarik pembahasan RUU Tax Amnesty di DPR? Ya, ini dua hal yang menurut saya pemerintah ini harus tegas. Mereka seolah-olah kehilangan akal untuk hal-hal begini ini. Logika dan akal sehat kami menyatakan bahwa mereka berusaha dan menjadi kaya raya di... Halo Pak Yoris. Nampaknya terputus.
Baik, kita bahas dulu saja ya. Tadi sudah mengatakan bahwa Pak Yoris ini sepertinya akal-akalan saja, nah, logikanya kemana begitu anggota DPR? Iya, bisa kita katakan memang ada sesat pikir di Senayan itu. Kenapa disebut sesat pikir? Kalau niat baik untuk mengesahkan RUU pengampunan pajak sudah dilakukan sejak tahun lalu ya, sudah dibahas secara mendalam antara DPR dan teman-teman di Senayan, tetapi lagi-lagi ada penolakan internal. Nah, yang memotori penolakan itu sayangnya adalah PDIP yang juga pendukung utama Presiden Jokowi dan JK. Nah, mengapa ditolak? Ini kan pertanyaannya. Memang di dalam tengah masyarakat harus kita akui muncul pro kontra tentang keberadaan RUU pengampunan pajak. Sejumlah LSM misalnya menolak pengesahan rancangan undang-undang tersebut dengan alasan dikhawatirkan ini pintu masuk bagi masuknya uang haram, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, orang akan mencari akal baru ya, mencari jalan baru, modus baru untuk melakukan penipuan-penipuan di dalam berbisnis. Nah, tentu lagi-lagi saya katakan di dalam teks rancangan undang-undang itu sudah tegas sekali kok. Ya. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh untuk masuk dan untuk diampuni. Baik, kami akan lanjutkan diskusi ini Mas Gauden, tetapi usai jeda pariwara tetaplah bersama kami pemirsa. Bedah editorial Media Indonesia akan segera kembali. Experience Indonesia's biggest international motor show, the Essence of Motor Show. Experience. Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menyelenggarakan rapat dengar pendapat bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait masalah perbatasan wilayah. Fahrul Razi, Wakil Ketua 1 DPD RI mengatakan perlu ada keseriusan pemerintah pusat menangani masalah kurangnya infrastruktur pendukung di daerah perbatasan. Berdasarkan hasil kunjungan kerja kita ke beberapa daerah yang berada di daerah perbatasan, memang kita lihat secara infrastruktur sangat tidak representatif. Bahkan juga anggaran yang dialokasikan untuk daerah-daerah perbatasan juga membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat agar pemerintah pusat dapat mengalokasikan dana yang jauh lebih representatif dan akomodatif terhadap kebutuhan-kebutuhan yang ada di daerah perbatasan. Selain pembahasan daerah perbatasan, Komite 1 DPD RI juga menyelenggarakan expert meeting ahli tata kota terkait rancangan undang-undang Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cianjur. Wakil Ketua Komite 1 DPD RI Fahrul Razi mengatakan rancangan undang-undang ini bertujuan memberi solusi atas masalah di wilayah Jabodetabek Jur. Karena ini merupakan satu solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di Jabodetabek khususnya, kemudian juga di beberapa kabupaten kota yang ada di Jawa Barat dan di Banten, khususnya di Bogor dan sebagainya. Oleh karena itu kita terus mendesak ya dan juga memperjuangkan agar RUU ini bisa segera menjadi undang-undang, dan itu juga sebagai solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di Jabodetabek Jur selama ini. DPD RI terus mengoptimalkan